Sebentar. Oke, bagi teman-teman yang ingin ikut SKD, CPNS ataupun ASN gitu ya, dan ini nanti tuh desas-desusnya ada di 2025, tapi kita masih menunggu pastinya seperti apa gitu ya. Ada tahapannya tuh berupa SKD, ya. Bang Tan ulang kembali. Yang kedua ada namanya SKB. Kalau kita berbicara SKD ini terdiri dari apa, teman-teman semuanya ya? Ada TU, tes intelijensia umum. Yang kedua ada TWK, tes wawasan kebangsaan. Dan ada yang ketiga ada namanya TKP, tes karakteristik pribadi atau semacam psikotes. Di mana ketiga item ini, teman-teman semuanya, itu tuh harus memang kita pelajari sekali ya, teman-teman semuanya. Jadi seperti itu. Nah, kalau nanti SKB ini adalah kemampuan bidang. Banyak yang di sini bisa melalui interview, ya, bisa melalui tes bidang lagi, teman-teman semuanya ya. Dan itu juga bisa ada namanya SKB ya, seleksi kompetensi bidang. Dia agak sedikit berbeda dibandingkan dengan BUMN. Teman-teman semuanya ya. Jadi beberapa bentuk soalnya pun seperti TIU, itu nanti kita akan membahas tentang aspek dari matematika dasar, verbal, dan lain sebagainya macam rupa. Kalau TWK, kalau kemarin di BUMN ini teori banget, ya. Kalau di TWK dia penalaran banget, ya. Itu yang pertama. Kalau di BUMN, tes psikotesnya lebih cenderung kepada well-being test gitu ya. Nah, kalau yang di sini nanti karakteristiknya adalah memilih prioritas aksi dan juga prioritas kondisi. Nanti kita akan bahas TKP-nya seperti apa ya. Jadi yang seperti itu. Jadi teman-teman yang pengen ikut CPNS yang kemarin belum lolos di di BUMN yang katanya di akhir tahun ini ada, kita persiapkan sama-sama lagi ya. Bang, spill materi psikotes nggak bisa, Kak Mister Fan. Mohon maaf, hanya satu aja. Satu batch saja. Kamu telat, kamu nggak ikut kemarin gitu ya. Nah, kita bahas yang pertama terkait dengan SKD nih, teman-teman semuanya ya. SKD ini apa, teman-teman semuanya? Enggak, kata siapa 2027 orang paling simple, jangan sotoy, enggak gitu ya. Nah, kalau SKD, teman-teman semuanya, ini ada tiga ya. Ada tes intelijensia umum, 35 soal, ya, batas maksimumnya 175 skornya, minimumnya ada di 80. Ini yang intelijensia umum. Kalau yang kedua, tes wawasan kebangsaan, ini 30 soal. Maksimumnya 150, minimumnya berapa? Ada di 65. Sedangkan di karakteristik pribadi, teman-teman, maksimumnya itu ada di 225, minimumnya di 166, gitu ya. Jadi jadi seperti itu, teman-teman semuanya ya. Jadi seperti itu. Jadi hari ini di tahun ini ya, kita apa namanya bisa mencoba kembali mempersiapkan untuk tes BUMN ini, teman-teman semuanya ya. Jadi seperti itu. Oke. Sekarang Bang Tian akan mulai untuk masuk kita kepada tes intelijensia umum gitu ya. Tes intelijensia umum ini, teman-teman semuanya ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali. Ada namanya numerical ya. Ada namanya nanti verbal, ada namanya nanti figural atau spasial. Ya, teman-teman ya, figural atau spasial. Numerical nanti bercabang ya, ada namanya operasi hitungan gitu ya. Ada perbandingan kuantitatif, ada perbandingan senilai dan berbalik nilai gitu ya. Dan nanti akan banyak sekali. Ada deret angka, ada di sini semua. Ini banyak. Kalau verbal nanti ada silogisme, ada analogi. Teman-teman semuanya ya. Sama ada penalaran analitis. Kalau figural nanti ada yang persamaan gambar, ketidaksamaan gambar, analogi gambar, dan yang 9 kotak. Biasanya tuh kayak gitu ya. Nanti kita akan pelajari. Ini bahas soal untuk ini. TWK susah banget, Njir. Sebenarnya nggak seperti itu, Njir, gitu ya. Njir banget, gitu ya. Mas Nda ya. Aku tuh agak kurang nyaman mendengar kata-kata itu tuh sebenarnya. Karena itu terlalu Gen Z, gitu ya.
Jadi kalau TWK itu sebenarnya nggak terlalu susah apabila kita bisa tahu kata kunci dari setiap soalnya, ya. Jadi seperti itu. Itu dari Kompas Kak, gitu ya. Tapi memang katanya sebenarnya sudah ada, sudah dipersiapkan untuk uji coba di akhir tahun ini. Tapi kita nanti tunggu aja lah yang officialnya. Kalaupun enggak pun kita persiapkan juga, gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, aku pengen tanya nih, kalau seandainya di dalam TIU, apakah masih ada yang ingat tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai? Boleh? Karena di intelijensia umum malam hari ini, Bang Tian akan membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Adakah yang masih banyak kebalik-balik seperti itu teman-teman semuanya? Pekerja waktu kerja itu ada juga, itu ada. Tapi kita malam ini yang simpel dulu aja. Ingat soalnya pernah belajar di RBB. Oh gitu, gitu ya. Ada yang masih sering kebolak-balik. Bang Tian nanti akan kasih konsepnya ya. Karena Bang Tian tuh nggak agak nggak pas ketika nanti kalau perbandingan senilai itu tuh yang cenderung kemana ya? Cenderung ke bensin mobil, kecepatan mobil, pakan ternak. Bang Tian tuh nggak mau tuh membahas yang ini, tapi Bang Tian akan mencoba menjelaskan tentang konsepnya seperti apa. Itu ya, seperti itu. Nah, kalau memang kalian sudah tahu, kita coba kerjakan beberapa soal. Teman-teman semua ya, kita kerjakan beberapa soal untuk kita mengingat-ingat kembali. Yang memang belum paham nggak apa-apa, nanti kita konsepnya seperti apa. Oke? Ya, kita coba untuk yang pertama ya. Nah, ini ada soal teman-teman semuanya. Coba dikerjakan dulu deh. Nanti Bang Tian kasih tahu konsepnya seperti apa. Ada yang bisa Bang Tian kasih waktu sekitar 15 detik aja atau 30 detik untuk mengerjakan ini ya. Tapi nanti Bang Tian akan kasih tahu bagaimana konsep cara pengerjaan untuk perbandingan senilai dan berbalik nilai, teman-teman semuanya. Jangan sampai ada yang terbalik lagi. Gitu ya. Sebuah tongkat dengan panjang 15 cm disimpan secara vertikal sehingga memiliki bayangan sepanjang 10 cm. Jadi ada tongkat ya dengan panjang 15 cm. Bila tongkat lainnya memiliki panjang bayangan 6 cm, maka hitunglah berapa panjang tongkat tersebut. Ini tuh masih simpel sekali. Jangan sampai ada yang tertukar kembali ya, teman-teman ya. Jangan sampai ada yang tertukar kembali. Ya. Oke, ada yang C9 gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kita akan coba bahas sama-sama. Nanti ini kan akan Bang Tian upload di YouTube ya, teman-teman semuanya ya. Oke, siap? Oke, nanti kita sama-sama ya. Soalnya oke, boleh, sip. Tapi bagaimana cara menentukannya dia senilai atau tidak senilai? Mari perhatikan Bang Tian, teman-teman semuanya. Sekarang kita akan mulai bahas bagaimana membedakan perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai, ya. Nah, salah satu contoh yang bisa kita kerjakan, teman-teman semuanya adalah mengklasifikasikan beberapa parameter. Kalau di sini kan ada parameter tongkat yang pertama, sama yang kedua ada bayangan ya, teman-teman semuanya. Jadi seperti itu, tongkat dan bayangan. Karena Banten nggak mau mengajarkan nanti kalau yang senilai itu terkait dengan kecepatan mobil ya, atau pakan ternak ya, itu eh, terkadang juga akan terkecoh. Jadi yang pertama yang harus kalian ketahui ketika bertemu soal ini, kalian membagi klasifikasi. Yang pertama ada tongkat, kita itu kan dengan T sama bayangan. Ya, seperti itu. Nah, tongkat dan bayangan. Kita lihat, sebuah tongkat panjangnya 15 cm. Itu dulu. Disimpan secara vertikal sehingga bayangannya itu 10 cm. Bila tongkat lainnya memiliki panjang bayangan, berarti kita taruhnya di bayangan, teman-teman semuanya. 6 cm. Berapakah tinggi bayangannya? Berarti X-nya di sini. Nah, bagaimana cara menentukan dia senilai tidak senilai? Gampang. Ini karena Bang Tian menjelaskan jadi terkesan lama ya, tapi kalau udah paham tuh enak banget. Kita lihat dulu sisi yang sudah penuh. Yang B. 10 ke 6 menandakan bahwa kondisinya turun. Teman-teman semuanya ya. 10 ke 6 itu kan turun ya. Nah, sekarang tinggal kita analogikan. Kalau tongkat 15 cm itu 10 cm bayangannya, kalau bayangannya 6 cm, tongkatnya lebih tinggi dari 15 atau lebih rendah dari 15? Yang Bang Tian katakan. Coba.
Tulis di kolom komentar. Lebih tinggi atau lebih rendah? Good. Berarti itu dia lebih rendah, teman-teman semuanya ya. Nah, tuh siang malam ngomongnya lebih tinggi. Ingat, 15 cm aja tongkat itu bayangannya 10. Kalau bayangannya 6 cm, berarti tinggi tongkatnya pasti harus lebih kecil. Hati-hati. Disitulah orang banyak. Ada yang D ya, ada yang C. Nah, ini kan. Nah, ingat, di sini kita udah dapat dua kondisi. Semua sisi kiri dan kanan adalah sama-sama ke bawah. Apabila kondisi satu dan kondisi dua sama-sama ke bawah, itu berarti dia adalah perbandingan senilai. Apa yang harus kita kerjakan Bang Tian kalau perbandingan senilai? Lakukan kali silang. Kali silang itu seperti apa Bang Tian? Gampang. 15 ke 6, X ke 10. Jadi seperti itu namanya kali silang. Jadi kita bisa artikan 15 dikali 6 sama dengan 10 dikali dengan X. Betul. Jadi lebih enak nantinya. 10x. Jadi nah, kalau memang angkanya kecil kita bisa langsung kalikan. Tapi kalau udah puluhan nggak usah. Nanti kita pakai sistem coret saja. 15 kali 6 berapa? 90 Bang Tian. 10 kali X, 10x. Nah, untuk mencari X di sini masih banyak yang salah. Kita ada konsep. Ketika ada A sama dengan BX, untuk mencari X itu sama dengan A per B. Jangan sampai kebalik jadi 10/9. Ya, ini konsep yang harus kalian ketahui. Nggak apa-apa Bang Tian ajarkan kayak balik anak SD, SMP lagi tuh nggak apa-apa. Ya, nggak usah pindah-pindah ruas. Ikut aja konsep yang seperti ini. Jadi kalau di sini kita lihat 90/10. Coret-coret jadi 9 cm jawabannya. Yang 11 tadi salah. Sampai di sini paham? Jadi besok ketika kalian sudah mengetahui konsep tentang ini, kalian tidak akan pernah tertukar. Apakah dia senilai ataukah berbalik nilai? Ya, teman-teman semuanya, paham sampai di sini? Yang belum follow Titobannya silakan di follow dulu. Karena ini ilmu ini tuh Bang Tian tuh kan cara mengajar Bang Tian konsep ya, bukan mengajar soalnya. Jadi harus seperti itu. Oke, sudah paham? Ini adalah bentuk contoh yang senilai. Oke, sekarang coba kita ke soal yang berikutnya. Aku baru tahu konsepnya gini. Iya, Kak Irfan ya. Jadi jangan sampai karena soal di 2024 tuh nggak susah gitu ya. Nggak susah. Coba ya, Bang Tian ganti soal. Oke, coba kerjakan soal ini. Aku mau tahu teman-teman semuanya. Sebuah proyek renovasi gedung baru saja mendapat pesanan yang bisa dikerjakan oleh 32 orang pekerja dalam waktu 23 hari. Dengan keadaan pekerjaannya ada 46 orang, berapa lama proyek akan selesai? Ini soal yang benar-benar kemarin ya, teman-teman ya. Sekarang coba kerjakan. Intinya jangan pakai yang ini nanti kalau kayak gini gini-gini ya, ini nanti gini-gini ya, jangan. Terkadang itu soalnya gampang sekali, teman-teman semuanya ya. Ada yang boleh. Ke net pouch gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Mana yang lain? Ada yang masih bingung atau tidak? Nanti kalau belajar CPNS sama Bang kan kita akan belajar konsep, teman-teman semuanya ya. Oke. Ada yang bingung? Nggak apa-apa, kita kerjakan sama-sama. Yang Bang, yakin atau yakin gitu ya? Oke. Oke, 16 hari Bang gitu. PBN. PBN itu apa PBN? Berbalik nilai, oke ya. Coba mari kita kerjakan. Tadi Banten kasih solusi kita harus bagi menjadi dua parameter. Yang sini ada namanya pekerja dan ada namanya hari. Jadi kita anggap ini pekerja, ini hari. Ya, teman-teman ya. Jadi ada 32 orang. Itu dia bekerja berapa? 23 hari. Kalau 46 orang, berapa hari? Nah, ini kan kita tahu lihat. Kita lihat ruas yang sudah lengkap dulu. 32 ke 46 dia naik. Ya, itu dulu. 32 ke 46 dia naik. Nah, sekarang analogi kita. Kalau 32 orang selesai pekerjaan 23 hari, kalau 46 orang
Jumlah harinya lebih banyak atau lebih sedikit? Teman-teman semuanya. Aku mau tanya nih, biar kita gali. Ya betul, berarti pekerjaannya lebih sedikit. Kalau tadi soal yang pertama itu dia sama-sama turun, nah itu kan dia kali silang. Kalau dia satunya dia naik, satunya turun, namanya perbandingan, maaf, maaf. Perbandingan, ya, berbalik, ya, nilai. Kalau ketemu dengan perbandingan berbalik nilai, tenaga waktu tak senilai. Nah, ini nih yang Bang Tian nggak mau tuh. Ketika ada soal nanti kalau tentang tenaga, kamu apa namanya nanti perbandingan tak senilai ya itu belum tentu Kak. Jadi kita harus memang seperti itu. Ada kondisi nanti kita akan nggak bertemu. Jadi kalau berbanding berbalik nilai itu namanya kali lurus, ya. Kalau kali lurus itu seperti apa Bang Tian? Langsung aja kali kayak gini. Kalau tadi kan silang ya. Kalau tadi kan bersilangan kayak gini. Kalau ini sekarang kali lurus aja. Nggak ada yang C malah gitu ya. Nah, sekarang kalau kali lurus gimana Bang Tian? Berarti ya udah 32 dikali 23 sama dengan 46 dikali X. Nah, kalau kata Bang Tian, kalau angkanya besar nggak usah dikali, biarin aja dulu kayak gitu, teman-teman semuanya ya. Biarin aja. Jadi 32 kali 23 sama dengan 46x. Nah, kalau X berarti kan yang nggak ada X-nya. Berarti 32 dikali 23 per 46. Kalau dia perkalian, dia bisa kali silang. Tapi kalau 32 ditambah 23 per 46, ini nggak bisa dikali silang ya. Ini tidak akan pernah. Jangan pernah salah kaprah pengoperasian. Ya udah, karena kita udah tahu di sini, langsung coret aja. 23 sama 46 kan tinggal aman aja. Ini satu, ini dua. Karena 23 kali 2 sama dengan 46. Ya udah, X sama dengan 32 bagi 12 berapa? 16 hari. Jadi kalau ada pekerjanya 46 orang, jadi jawabannya adalah 16 hari. Lebih sedikit. Ya. Seperti itu. Bang, cara lihat SKB-nya full CAT dan non CAT ada nanti di keterangan awalnya, ya. Paling simpel iya Kak gitu. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah kembali. Oke, gitu. Jadi memang harus diketahui dulu. Kalau kan udah bisa membuat dan seperti ini, Bang Tian yakin banget kalian tuh nggak akan pernah salah antara senilai dan berbalik nilai, teman-teman semuanya. Pusing, nah nggak pusing kok. Ini simpel sekali. Kak Scrappy Silence gitu ya. Yang belum follow di tempatnya silakan di follow dulu. Ini namanya kemampuan dari Tio dan ini masih dasar banget. Bang ini contoh soal BUMN apa CPNS? CPNS gitu ya. Nah sekarang Bang Ten kasih contoh soal. Coba kerjakan ini senilai atau berbalik nilai. Ini senilai atau berbalik nilai. Malah ini tuh gampang sekali. Bang pas tes boleh pakai coretan? Boleh dong. Yang belum follow Tito Baten silakan di follow dulu ya. Bang, kapan buka CPNS ya? Nanti katanya sih di akhir tahun ini. Desas-desusnya. Tapi nanti kita tunggu aja dulu ya. Kalau nggak pun kita persiapkan. CPNS-nya tuh masih terkategori umum. Kayaknya umum tapi nggak semuanya bisa. Seperti itu ya. Oke. Kerjakan ini dulu. Kerjakan ini dulu. Oke. Bang, materinya apa aja CPNS? Ini kita kerjakan ini nanti kita akan bahas. Kamu nanti bisa tonton lagi ini di record YouTube-nya Bang Tian ya. Coba kalau yang ini seperti apa? Ini soal di 2024 tapi apa namanya agak sedikit tricky ya, agak sedikit tricky teman-teman semuanya. Apa nama YouTube-nya Kak Ristian Januari? Senilai nanti kita bahas ya Kak Irfan Fareja ya. Ada yang A gitu katanya ya. Oke, ada yang A. Oke. Senilai gitu katanya gitu ya. Oke. Ini senilai atau berbalik nilai, teman-teman semuanya. Bentar ya. Oke, sudah siapkah teman-teman semuanya?
Senilai atau berbalik nilai? Nah, senilai nggak sih? Nah, tuh agak hati-hati ya teman-teman semuanya ya. Agak hati-hati. Oke, kita lihat, kita bahas. Cara Bang Tian tadi ya. Nah, ini kan kita ada senilai berbalik nilai, hati-hati. Di sini teman-teman ada terkategori ada pensil sama dengan harga ya. Berarti kita buat dulu pensil sama dengan harga. Oke, 40 pensil harganya 1.200 ya. Berikutnya yang kedua, kalau dia mau 50 pensil dengan harganya yang sama, nah seperti apa? Kita coba lihat. Berarti berapa X kah harganya gitu kan? Bantian katakan, lihat dulu yang sudah asli. 40 ke 50 dia naik. Teman-teman semuanya ya. 40 ke 20 dia naik. Oke. Betul. Nah, sekarang kalau 40 pensil harganya 1.200, kalau 50 pensil kira-kira harga satu pensilnya lebih mahal dari 1.200 atau lebih murah? Aku tanya dengan kondisi yang sama, teman-teman semuanya. Kalau 40 pensil 100 1.200, kalau 50 dia akan lebih murah atau lebih mahal? Betul, lebih murah. Kita udah dapat dua kondisi. Satunya naik, satunya turun. Berarti ini adalah berbalik nilai. Kalau berbalik nilai berarti kali lurus. Teman-teman semuanya, ini kali ini kali ini. Betul, hati-hati. Kalau kamu bilang senilai, berarti nanti kamu harus kali silang kayak gini. Nggak boleh. Jawabannya nggak akan ada, teman-teman semuanya. Hati-hati dalam menentukan, ya. Nah, sekarang kalau kita udah bisa. Nah, kalau memang dia kali lurus, berarti tinggal apa? 40 dikali 1.200 sama dengan 50 dikalikan dengan X. Ya. Jadi di sini 40 dikali 1.200 biarkan dulu 50 X. Naik ke atas. X sama dengan 40 dikali 1.200 per 50. Habis-habis teman-teman semuanya. Ya udah. Oke. 5 dikalikan dengan 40 kan berarti berapa? 8. 8 kali 120 Rp 960. Jangan sampai ya. Soalnya dengan uang yang sama betul Kak Beauty gitu ya. Atas kali atas bagi bawah bagi nggak apa-apa. Betul Kak Secret Down ya. Kok bisa murah Kak? Ya iya. 40 pensil harga per buahnya 1.200 per buah gitu ya. Kalau kamu pengen uang yang sama dengan 50 pensil katanya, berapa harga per buahnya? Pasti kan jadi lebih murah toh, teman-teman. Hati-hati. Bang, aku pinter juga ternyata. Iya, betul sekali. Hati-hati. Ini tuh soal yang paling banyak di dalam TIU. Harus pakai logika juga ya, Kak. Betul gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu susah-susah banget ya. Gampang-gampang aja sih gitu. Jadi seperti itulah ya. Kurang lebihnya tuh kayak gitulah. Nah, sekarang contoh lagi biar kalian makin pinter, teman-teman semuanya ya. Mau contoh lagi? Mau contoh lagi nggak? Bang Tian tanya. Oh, udah mau baterainya ya? Sebentar. Bang Tian cas dulu. Mau. Siap. Sebentar ya. Bang Tian cas dulu. Biar nggak mati. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, seorang jurnalis mengetik 180 kata setiap 6 menit. Bang, kenapa Bang bisa gitu? Gitu. Oh, boleh. Nanti kita coba balik lagi ya. Kalau dengan harga yang sama, oke, siap. Nanti boleh, boleh. Ntar Bang Tian ulang sekali lagi ya. Gitu. Contoh satu nanti kita itu. Nanti kita akan ada contoh diskon. Malam hari ini kita perbandingan senilai dan berbalik nilai terlebih dahulu. Katanya boleh. Good job, teman-teman semuanya. Aku pengen tanya, ini berbalik nilai atau senilai, teman-teman semuanya? Ini berbalik nilai atau senilai, teman-teman semuanya?
Oke, senilai. Oke, good job, pinter. Mari kita bahas ya. Ini baru yang dasar sekali nih, teman-teman ya. Di sini ada apa? Para variabelnya ada kata sama menit. Ya udah kita buat dulu kata sama menit gitu. Yang pertama-tama tuh seperti itu, gitu. Oke. Jadi 180 kata itu dia akan dibuat dalam waktu 6 menit katanya kayak gitu. Kalau seandainya dia mengetik 45 menit, berapa kata? Berapa kata yang akan terbentuk? Kita lihat. 6 ke 45 naik, teman-teman semuanya. Analoginya kayak gini nih. Analoginya kayak gini. 6 menit aja dia bisa menghasilkan 180 kata. Kalau 45 menit katanya lebih banyak atau lebih sedikit? Ya pasti lebih banyak dong, ya kan? Ya pasti lebih banyak. Kalau memang lebih banyak berarti perbandingan senilai. Teman-teman semuanya ya, perbandingan senilai. Oke, seperti itu. Nah, kalau perbandingan senilai berarti harus dikali silang. Ingat aja, kali silang. Ini ke sini. Jadi 180 dikali 45 sama dengan 6 dikali X. Ya udah, X sama dengan 180 dikali 45 per 6. Ya udah kali coret. Ini ke sini, ini satu, ini 30. Ya udah, nolnya nanti aja. 3 kali 5 berapa? 15. Satu sisihkan. 3 kali 4 berapa? 12. Tambah satu 13. Nolnya tadi ikut. Jadi ada 135 kata, teman-teman semuanya. Ya, jawabannya gampang. Kalau memang ke depan kalian itu bisa membedakan antara dia perbandingan senilai dan perbedaannya senilai sama bernilai gimana Bang? Ya Allah, sudah kita ajukan gitu ya. Teman-teman semuanya ini kan kalau dia sama-sama naik, jadi akan jadi naik. Dia namanya senilai, teman-teman semuanya ya. Jadi yang seperti itu. Makanya yang belum follow TikTok Bang Tian, silakan di-follow dulu, teman-teman semuanya ya. Silakan di-follow dulu, teman-teman semuanya. Oke, seperti itu, teman-teman. Paham? Kiri naik, kanan naik, betul sekali ya. Betul sekali. Nanti Bang Tian coba summarise-kan lagi buat kalian semua gitu ya. Buat kalian semua, jadi biar lebih enak nanti teman-teman semuanya ya. Biar lebih enak. Oke, sebentar. Bentar ya. Oke. Oke. Nah, teman-teman, sekali lagi Bang Tian katakan, kalau memang nanti bertemu dengan soal, ya, kalau kalian bertemu dengan soal, ketika kirinya naik, kanannya naik, atau kirinya turun, kanannya turun, ini adalah senilai, di mana dia harus kali silang, ya, kali silang. Tapi kalau seandainya nanti satunya naik, satunya turun, atau satunya turun, satunya naik, dia adalah berbalik nilai. Berarti dia harus dikali lurus, teman-teman semuanya ya. Dikali lurus. Bang Ten pengen tanya, adakah di sini misal kamu ada yang A tambah B per C kali D. Kalau dia nanti dia berbalik nilai, dibalik ya A per B dikali D per C. Ada yang masih seperti ini mengerjakannya? Ada yang masih mengerjakan seperti ini? Mengerjakan seperti ini, inilah yang banyak sekali potensi kesalahan. Teman-teman semuanya. Inilah yang banyak potensi. Karena kamu harus membalik-balik. Kalau konsenmu kurang, nggak bisa, teman-teman semuanya ya. Kalau konsenmu kurang, berarti itu nggak bisa. Oke? Bagaimana cara penentuannya, Bang? Kita coba balik sekali lagi ya. Tahapan pertama, Bang Tian katakan, tahapan pertama. Kalian lihat ada dua variabel, ya, pekerja sama hari. Berarti tulis pekerja dan hari. Ini tahapan pertama. Lah, kok nggak keluar? Sebentar, teman-teman ya. Oke, sebentar. Kayaknya nih, ini dulu, sebentar. Oke, oke. Bang Tian izin untuk off dulu ya. Apa? Matikan dulu apa namanya nih? Hentikan dulu. Nanti Bang Tian.
Buka lagi ya. Oke, maaf. Kok ngulang sih? Makasih ya Bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan biar biar kalian tahu nggak ngulang, biar nanti bisa lebih paham gitu ya. Jadi Bang Tian kasih kisi-kisi yang pertama, cara mengerjakannya, penentuannya gitu ya. Sebelum kita balik ke materi yang lain. Ketika ada pekerja ya sama dengan hari, berarti tulis dulu langkah pertama, pekerja dan hari. Yaitu tahap pertama. Yang kedua, teman-teman masukkan angkanya 32 orang, dia 23 hari. Dengan keadaan 46 orang berapa hari? Kan ditanyanya kayak gitu. Ini tahap yang kedua. Tulis, teman-teman ya. Tulis dulu ya. Jadi yang seperti itu. Nah, ketika nanti sudah ada, kalian lihat variabel yang udah lengkap. 32 ke 46 kondisinya naik atau turun? Naik, Bang. Ya, itu dulu. Naik, Bang. Tulis. Nah, kita tahu nih sebelah kirinya naik. Yang kedua, 32 hari dia menyelesaikan pekerjaan 32 pekerja menyelesaikan pekerjaan 23 hari. Kalau 46 secara logika semakin banyak orang, berarti dia semakin kecil hari yang dibutuhkan. Ketika kanan kirinya ini turun dan naik, berarti dia berbalik nilai. Kita harus apa? Kali lurus. Ya. Kalau nanti misal yang seperti ini jatuhnya, teman-teman semuanya. Yang seperti ini. Ada tongkat sama ada namanya bayangan. 15 cm tongkat panjangnya itu menghasilkan 10 cm bayangan. Kalau bayangannya 6 cm, berapakah tinggi tongkatnya? Kita lihat variabel yang ada. Di Bang Tian mensummarizekan. 10 ke 6 itu kan kondisinya turun, teman-teman semuanya. 10 ke 6 kondisinya turun. Ya. Sekarang gunakan logika. Kalau tongkat 15 cm, bayangan yang dihasilkan 10. Kalau bayangan yang dihasilkan 6, tongkatnya itu lebih tinggi dari 15 atau lebih rendah dari 15. Ya pasti lebih rendah lah, coy. Gitu kan? Ketika kondisi kedua-duanya itu turun, ya sama-sama turun, namanya perbandingan senilai. Apa yang harus dilakukan? Kali silang. Itu aja kodratnya, teman-teman semuanya. Betul. Ada yang bilang, oh kalau dia pekerja, nanti dia tuh berbalik nilai, gitu ya, atau senilai. Ini tuh bisa dipakai. Cuman, abang tuh terkait takutnya nanti itu tuh disusunnya tuh nggak jadi nggak senilai. Ada potensi dia nggak selamanya dia tuh berbalik nilai atau senilai. Kalau udah seperti ini, teman-teman semuanya, 100% kalian nggak akan ada yang salah membedakan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ya, sampai di sini paham, saudara-saudariku di luar sana? Oke. Ini nanti bisa tonton lagi ya. Ini nanti bisa ditonton lagi di YouTube-nya Bang Tian, namanya Ristian Januari. Kalau udah seperti ini, TIU kalian bisa sampai 150 sih, gitu ya. Salah paham. Oke, siap. Sekarang kita lanjut, teman-teman semuanya, ke part of yang paling susah ya. Tapi malam hari ini Bang Tian mengambil itu ambil terkait dengan konsep figural. Dan figural adalah figural gambar, teman-teman semuanya ya. Oke, ini ada gambar dan ketika kalian nanti bertemu dengan soal TIU dan soal TIU itu hanya disediakan 5 gambar dan ada A, B, C, D, E. Biasanya ini ditanyakan apa? Ketidaksamaan gambar. Ya, ketidaksamaan gambar. Jadi dari kelima gambar ini, gambar mana yang tidak memiliki kesamaan? Ini ada tekniknya, teman-teman semuanya gitu ya. Karena tidak semua orang itu pandai berfigural atau spasial. Tidak semuanya itu tuh otak kanannya itu jalannya lebih cepat dibandingkan dengan otak kiri ya. Ini ada yang B, ada yang D. Oke. Ada tips dan triknya, ada yang C. Ada tips dan triknya ya. Nah, ini kan banyak ya. Ada B, ada C, ada D gitu ya. Oke. Ini ada triksnya teman-teman semuanya ya. Oke.
Ada lagi yang mau coba? Bang Tian masih tunggu sekitar 10 detik lagi. Yang belum follow TikTok Bang Tian silakan di-follow dulu teman-teman semuanya. Nanti kita akan mulai persiapkan ini ya. Oke, teman-teman semuanya, gua botak kalau D salah. Ada yang E. Oke, nah, tidak semua orang itu pintar di figural, tapi di 2024 kebanyakan soal itu figural. Ya, dari 35 soal, 10 sampai 12 soalnya itu adalah figural. Oke, betul. Nah, jadi ada tips dan trik satu nih teman-teman semuanya. Ya, perhatikan Bang Tian. Ada yang A, ada yang B, ada yang C nih. Menarik ya. Ketika, perhatikan Bang Tian. Ini konsep ya. Umumnya, ini dari Bang Tian nih ya. Silakan kalau mau ikut platform lain atau ikut apa seperti apa. Ketika gambar yang disajikan itu adalah gambar yang relatif sama, teman-teman ya. Sama itu seperti apa Bang Tian? Ada segitiganya, ada segitiganya. Ini kan sama semua ya. Ada sama semua kan? Kita lihat jawabannya salah semua. Apa? Gambarnya ada semua. Biasanya soal figural tersebut yang berbeda kita harus fokus kemana? Ke arah putar. Ya, ke arah putar. Kalau memang gambarnya itu sama. Maksudnya seperti apa Bang Tian? Seperti ini. Perhatikan Bang Tian ya. Bang Tian hapus dulu. Kalau besok bertemu dengan angka. Oke. Besok demo terbesar di Senayan masyarakat dan di gaji DPR itu masih kurang. Oh iya, nggak apa-apa. Ini namanya berbagi ilmu Kak United for Palestine ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi bagaimana bentuknya Bang Tian? Jadi kan ini sama ya. Nah, jadi seperti ini, perhatikan Bang Tian. Ambil salah satu sumbu untuk melihatnya. Kalau Bang Tian tuh dari segitiga ini ke tengah sini, itu kan dia akan berputar berlawanan jarum jam. Ya, berlawanan jarum jam. Dari gambar ini ke tengah gitu ya. Ini kita lihat juga berlawanan jarum jam. Ya, teman-teman semuanya ya. Yang ketiga, ini ke sini berlawanan jarum jam juga ya, BJ. Yang ini, teman-teman, ini segitiganya ini ya. Ini yang ininya ke sini. Ini searah jarum jam dia. Kita ambil yang lain. Ini ke sini berlawanan jarum jam. Jadi soal ini yang tidak memiliki kesamaan adalah yang D, teman-teman, semuanya. Salah satu konsep lagi ketika bertemu dengan figural, ini versi Bang Tian, ya. Ini versi Bang Tian. Bang Tian tekankan ke kalian. Ketika bentuk gambarnya itu sama, tidak berbeda, lengkap ya. Keempat-empatnya itu sama. Umumnya itu tuh untuk mencari ketidaksamaannya itu adalah arah putar saja. Perhatikan Kak Wardah. Banten ulang sekali lagi. Ini kan gambarnya sama ya Kak. Ada layang-layang, ada segitiga siku-siku. Ini juga sama. Ini juga sama ya. Lebih cenderungnya nanti ada yang sama gitu ya. Ini juga sama. Semuanya sama lah ibarat ya. Sampai di sini paham nggak? Yang Bang Tian katakan terkategori antara gambar satu, 2, 3, dan 4 adalah gambarnya itu bentuknya sama. Paham? Teman-teman semuanya? Paham? Nah, kalau gambar bentuknya sama, itu kalian fokusnya tuh ke arah putar saja. Umumnya. Bagaimana? Silahkan cari salah satu gambar. Bang Tian mau ambil yang ini. Bang Tian ambil yang ini sama yang ini. Jadi semuanya tuh harus ini sama ini sama ini sama ini, ya, ini sama ini, ya. Jadi ambil aja dua gambar itu. Bagaimana menentukannya Bang Tian? Perhatikan. Kita anggap dari ujungnya ke tengah-tengah sini, itu kan dia kan berputar, berputar berlawanan arum jam. Berarti kan dia putar ke sana, ya. Yang kedua, di sini belah ketupatnya, di sini segitiga, putar juga, ya. Berlawanan jarum jam juga. Ya, gitu ya. Yang ketiga, ini ke sini, berlawanan jarum jam. Ya. Yang ketiga, ini kan belah ketupat ini segitiga. Dia ke sini, searah jarum jam dia. Sedangkan yang ini ke sini, berlawanan jarum jam. Jadi ketika bertemu dengan soal seperti ini, yang tidak memiliki kesamaan dengan gambar lainnya adalah gambar yang
D. Sampai di sini pahamkah teman-teman semuanya? Jadi kalau gambarnya itu relatif sama gitu ya, kita fokus yang pertama itu bisa kepada arah putar saja. Itu konsep dan ini tuh mahal banget ilmunya gitu ya. Oke, Kak Wardah Kosmetik ya. Coba sekarang Bang Tian ada bentuk soal lagi. Coba yang ini, teman-teman semuanya. Karena kita akan bertemu dengan soal SKD itu yang sama seperti ini. Kita lihat, teman-teman semuanya ya. Oke, jangan panik. Gunakan rumus yang Bang Tian tadi katakan. Yang belum follow TikTok Bang Tian silakan di follow dulu teman-teman. Yang mau ikut kelas interview, besok kelasnya kita mulai ya teman-teman semuanya ya. Besok kelasnya kita mulai dan yang mau ikut ikut aja ke batch ke 38 ya. Berarti kalau cepat analisisnya gunain otak kanan, kalau lama otak kiri gak nemu jawabannya gak ada otak gitu ya. Good job. Ada yang B, ada yang E. Oke, ada yang B, ada yang E. Kita kan dulu teman-teman semuanya. Oke. Soal interview apa bang? Enggak, bukan soal interview. Kalau mau belajar interview gitu ya, mau di BUMN atau swasta, boleh ikut kelasnya. Oke, siap. Kita jawab. Nah, di sini balik lagi nih soalnya teman-teman semuanya. Ada gambar arah panah gitu ya. Ada gambar bintang ya. Ada gambar belah ketupat ya. Ada gambar panah juga. Berarti kan ini menunjukkan bahwa gambar seluruhnya adalah sama, kan? Nah, gunakan tadi konsep Bang Tian. Kalau dia sama, gunakan yang pertama adalah arah putar. Nanti Bang Tian kan banyak live-nya ya. Malam ini kita fokusnya ke arah putar dulu ya, atau sama apa gitu ya. Ya seperti itu. Nah, jadi kita lihat. Ini kalau kita putar ke kiri, teman-teman semuanya, kan jadinya kayak gini ya. Kayak gini. Nanti ini juga jadinya kayak gini, gitu ya. Nanti bintangnya juga kayak gini-gini ya. Setelah itu nanti dia arahnya ke sini. Nah, berarti kan gambar ini ke sini. Berarti A dan D itu terputar dia, teman-teman semuanya ya. A dan D itu dia terputar. Oke, itu dulu yang pertama. Selanjutnya, teman-teman semuanya, kita coba lagi gitu ya. Kalau seandainya nanti diputar lagi, teman-teman semuanya. Kalau nanti seandainya diputar lagi ke kiri lagi gitu ya. Ini kita putar ke kiri lagi. Oke, kita putar ke kiri lagi. Ini kan tanda panah gitu ya. Oke, siap. Kalau ini kita putar ke kiri lagi, teman-teman semuanya, berarti kan segitiganya ada yang di sini, teman-teman semuanya ya. Nanti yang ini jadi di bawah. Oke, betul kan? Satu ada bintang. Ya, bintang lah di sini ya. Setelah itu, yang ini putarnya jadi ke arah atas. Berarti setelah putaran yang kedua, dia akan membentuk yang E. Teman-teman semuanya ya. Yang E, teman-teman semuanya ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita putar lagi, teman-teman semuanya. Kalau kita putar sekali lagi, teman-teman semuanya, berarti kan dia di sini. Oke, bintangnya ke situ, teman-teman semuanya, gitu ya. Nanti kalau kita putar lagi, arahnya ke situ, teman-teman. Oke, nanti di sini adalah segi ya, apa namanya bintangnya di sini. Berarti ini menunjukkan yang C. Berarti yang tidak memiliki kesamaan adalah yang B. Iya, betul. A, D, E, C berarti B jawabannya. Good job. Nah, di sini terlihat sekali bahwa Kak Yasen Lux ini memiliki lebih ke arah figural ketimbang nanti yang Tiu, ya Kak Yasen ya. Yang hitungan numerikal dia ini. Tapi kalau ini udah kelihatan sekali. Tapi yang Bang Tian tekankan, teman-teman semuanya, kalau nanti bertemu dengan gambar yang identik sama semua, coba gunakan yang arah putar terlebih dahulu. Ya? Oke, coba yang ini, teman-teman semuanya. Nah, nanti tuh kan ada yang seperti ini juga. Nah, kalau yang ini yang nggak samanya yang mana, teman-teman semuanya? Bener lagi, trik hitung cepat banget, betul. Nggak apa-apa, nanti kita belajar. Good, itu ya. Oke, ini alurnya apa tuh kan? Jadi kayak gitu ya.
Jadi besok kalau di SKD bertemu dengan figural, ini kita baru lihat satu contoh seperti ini ya. Ada yang C, ada yang D. Nanti kita buktikan. Oke, 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 good. Seperti itu, teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Oke, mari kita bahas. Ini kan juga terlihat ya bahwa seluruh gambar ini tuh identik sama. Segitiga ada titik bulat hitam. Sebentar ya teman-teman ya. Ini Bang Tian potong puzzle dulu. Oke, sebentar ya. Nah, oke, sebentar. Ini macet. Nah, kalau seperti ini berarti kan semuanya berarti arah putar juga, teman-teman semuanya. Nah, kalau arah putar, kita coba lihat yang A ya. A ini kalau diputar ke sini kan dia akan jadi yang E ya. Nah, setelah itu urutannya yang mana teman-teman semuanya? Ke C, teman-teman semuanya. Nanti kalau ke C yang sudah diputar, nanti gimana teman-teman semuanya? Kalau nanti ke C yang diputar, dia akan ke B. Salah Bangtian yang salah. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Kalau gini diputar, nanti dia akan dari A dia ke E. Dari E dia ke B. Gitu ya. Dari B dia ke D. Berarti yang nggak memiliki kesamaan adalah yang C. Teman-teman semuanya ya, betul. E ke B, betul. B ke D. Keren loh. Jadi satu ya, jadi ada ilmu tadi kita udah bahas tentang senilai dan berbalik nilai. Sekarang kita udah ketemu lagi dengan bentuk soal figural yang kalau memang bentuk gambarnya itu identik sama, coba cari arah putar terlebih dahulu. Bang, kalau belajar CPNS tim kesehatan di mana nih? Nanti cari yang nakes aja ya, jangan jangan cari yang lain lah. Agak kurang percaya kalau SKB ya, kalau udah detailnya seperti apa, ya. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya. Bang request silogisme dong boleh. Nanti di pertemuan live berikutnya kita bahas silogisme. Silogisme itu malah lebih enak. Nanti Matian akan menjelaskan terkait dengan ponen, tolen, dan silogisme serta ada namanya kuantor, gitu ya. Figural abstrak Bang boleh. Malam hari ini kita tuh figurannya yang nggak abstrak terlebih dahulu. Makanya yang belum follow TikTok Bantian silahkan di follow dulu, ya. Oh, daftarnya wawancara kerja besok boleh. Teman-teman yang mau ikut gitu ya, kelas strategi kecakapan menjawab interview ya, mau di BUMN, mau di swasta ataupun interview nanti CPNS, kalian boleh ikut kelasnya dan kelasnya besok akan kita mulai ya. Besok kelasnya akan kita mulai. Linknya ada di bio TikTok Bang Tian. Ya, linknya di bio TikTok Bang Tian di batch ke-38. Karena nanti kita akan belajar template-template pertanyaan yang biasa digunakan oleh para interviewer dan bagaimana strategi atau rumus cara menjawabnya, ya. Silakan saja. Oke, teman-teman semuanya, saat ini setelah ini kita akan masuk ke dalam TWK. Kita lihat beberapa contoh soal TWK, tapi bantu tap-tap layarnya sampai 25.000 boleh. Teman-teman semuanya, boleh sampai 25.000 aja tap-tapnya. Nanti kita baru lanjut. Seperti itu. Kalau TWK itu, ini udah sampai di sini ya. Udah sampai di sini. Oke, jadi gitu ya. Nih Bang Ten, boleh. Linknya ada di bio TikTok ya. Kita bantu totalnya sampai 25.000, nanti baru kita akan lanjut kembali, teman-teman semuanya, ya. Ada yang mau sambil bertanya nggak? Terkait nanti kira-kira saya ini apa gitu ya. Yang belum follow TikToknya silakan di-follow dulu. Boleh Kak, ini kelasnya masih ada, linknya ada di bio TikTok, batch ke-38. Kalau memang merasa aku tuh nggak pede Bang Tian, kira-kira apa sih yang dicari interviewer? Nanti kita akan bahas di kelasnya. Besok malam banget teman-teman dan malam hari ini kita hitung mundur penutupan kelasnya. Silakan hubungin admin atau daftar di link bio TikTok ya. Kak Tian, Kak tiap malam live nggak? Tiap malam sih Kak Rara paling di jeda-jeda lah gitu ya. Tapi nanti kalau memang CPNS-nya betul-betul keluar di Oktober atau November akan biasanya abang lebih rutin bahkan ada kelasnya pendampingannya juga gitu ya. Jadi seperti itu. Ayo bantu tap-tap layarnya Bang Tian nggak minta apa-apa Bang Tian cuma minta tap-tap layarnya aja teman-teman. Ada yang mau nanya nggak? Kalau yang mau nanya boleh silahkan aja gitu ya. Yang belum follow Tito Banteng silahkan di follow lagi. Kalau tes les kalau tes seleksi CPNS kapan Kak?
Selentingannya katanya tuh di akhir tahun dengan menggunakan sistematika yang terbaru. Cuman Bang Tian juga belum bisa menjanjikan ya. Ini bukan Bang Tian bermaksud kita buka ya enggak, karena yang bisa mengofisialkan adalah Kementerian Pan-RB-nya. Seperti itu. Kapan buka kelas CPNS, Bang? Nanti kita akan infokan ya Kak Irfan ya. Se- Itu CPNS umum Kakak sepertinya seperti itu Kak Ira. Cuman katanya tidak sebanyak 2024 atau kemarin ada juga selintingan yang buka hanya untuk kementerian kali ya. Gitu. TWK dan TIU maut gitu ya. Oke, bantu tap-tap layarnya yuk teman-teman semuanya sedikit lagi nih. Jadi kita baru lihat untuk yang TWK-nya seperti apa. Oke, ada yang mau tanya-tanya lagi boleh. Siap, kita tanya-tanya dulu ya. Balikin kameranya dulu. Oke, teman-teman semuanya ya. Yang belum follow Tito Baten silahkan di-follow lagi ya. Nanti kita akan sama-sama belajar juga terkait dengan persiapan basic konsep menghitung, menganalisa gambar gitu ya. Karena dan juga untuk yang TKP ya, karakteristik pribadi juga kita akan nanti juga sama-sama akan mempelajari hal itu. Karena Banten tuh juga suka banget ketika kita itu belajar seperti COC. Karena anak-anak COC kemarin itu soalnya soal CPNS loh. Udah di-follow tuh, oh ya terima kasih Kak Ira gitu ya. Kapan kira-kira buka CPNS Kak? Selentingannya sih di akhir tahun ya, tapi kita tunggu aja nanti. Oke, teman-teman semuanya, kita coba lihat untuk bentuk soal apa namanya TWK ya, soal TWK. Ih seru gitu ya, teman-teman semuanya ya. Yang seru apa nih Kak Mel gitu. Nah, soal TWK tahun 2024 lalu itu tuh tidak sama dengan soal BUMN ya. Jadi TWK CPNS atau ASN itu tuh bertolak belakang banget dengan BUMN, teman-teman semuanya ya. Kenapa? Kalau BUMN itu dia lebih cenderungnya ke apa, teman-teman semuanya? Jadi BUMN itu dia kan lebih ke teori banget. Tahun berapakah peperangan ini terjadi? Perang Aceh, perang mana gitu ya. Tapi kalau TWK, CPNS, dan ASN, teman-teman dia lebih kepada full penalaran. Betul. Dia full penalaran. Nah, bagaimana cara mengerjakan penalaran? Coba perhatikan Bang Tian ya. Biasanya kata kunci dari TWK itu ada pada kalimat terakhir. Ya, ada pada kalimat terakhir. Teman-teman mana? Masyarakat yang multikultur dalam beragama. Jadi kata kuncinya itu adalah multikultur. Jadi banyak kulturnya dan ada aspek agamanya. Berarti nanti biasanya carikan jawaban yang memang identik dengan adanya multikultur dan beragamanya. Kita baca dulu soalnya ya. Perhatikan Bang Tian. Kita jawab. Atau mau jawab dulu deh. Kalau kan jawabnya apa nih kira-kira? C, katanya kayak gitu. Oke. Siap. Oke. Betul. Apa? Ada yang A. Oke, kita coba lihat. Nah, gitu kan ya. Ini kebetulan soalnya itu tuh agama semua gitu ya. Oke. Burem, Bang. Emang burem ya? Kamu lap dulu kaca HP-nya gitu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Jadi kita jawab seperti ini. Kita coba jawab ya. Mana yang lain nih? Mau jawab? Oke, kalau enggak kita coba bahas sama-sama. Bangsa yang majemuk seperti Indonesia, ada yang oke. Perlu menciptakan masyarakat yang multikultur. Jadi, ada kata majemuk, ada kata multikultur. Masyarakat yang multikultur dalam beragama, ya bercirikan. Jadi kalau masyarakat yang majemuk itu kan masyarakat yang beragam, teman-teman semuanya ya. Kita lihat yang A. Tidak ada dominasi keagamaan oleh suatu kelompok yang agamanya berbeda. Ini kita betulkan dulu karena dia multikultur. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada hambatan. Yang kedua, terjadi segmentasi. Kalau terjadi segmentasi itu ada terjadi pengkotak-kotakan. Berarti kan kalau udah terjadi pengkotak-kotakan, nggak multikultur dong. Dalam beragama berarti dia terpisah-pisah, nggak jadi satu. Berarti yang B ini salah. Yang C, kita telaah memiliki struktur organisasi keagamaan
Yang terbagi-bagi ke dalam lembaga yang bersifat kontemporer. Kita bolehlah betulkan dulu yang C, tapi ada kata terbagi-bagi ya. Kata terbagi-bagi itu tuh menandakan bahwa dia tidak satu gitu teman-teman semuanya Kak Ira gitu ya. Jadi kita tinggalkan dulu nggak apa-apa. Yang D, jarang terjadi konflik antara penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lain. Ini bisa kita benarkan teman-teman semuanya ya. Ini bisa kita benarkan. Karena kenapa? Kalau kita multikultur dan beragama, tapi kita bangsa ini tuh meminta untuk menciptakan masyarakat yang multikultur. Masyarakat multikultur itu adalah masyarakat yang beragam, tidak terbagi-bagi, tidak ada yang membatasi gitu ya. Yang E, integrasi dan interaksi antar umat beragama tumbuh di atas perintah. Berarti ada yang mempengaruhinya atas dasar perintah. Kalau nggak diperintah dia nggak tumbuh. Berarti E ini salah. Dan C juga kurang tepat, Kak. Karena ada kata terbagi-bagi. Nah, jawabannya tinggal A dan D. Tinggal penjelasan kita. Biasanya di dalam TWK-nya BUMN itu ada dua jawaban yang nanti bisa akan memperkuat kita gitu ya, yang akan memperkuat kita, teman-teman. Jadi ya udah, kenapa yang D salah? Karena ada kata jarang terjadi. Ketika ada kata jarang terjadi, berarti itu pernah terjadi. Tidak sekuat yang A. Karena yang A tidak adanya dominasi, berarti yang D ini dia tidak tepat. Jawaban yang paling benar itu adalah yang A, teman-teman semuanya. Ya, satu kata yang Bantian tekankan kepada kalian semua ketika bertemu dengan soal TWK, biasanya arahan jawaban itu berada di kalimat terakhir. Masyarakat yang multikultur dalam beragama bercirikan. Ya, jadi biasanya seperti kita telaah dulu. Jawaban yang kuat tadi kan antara D sama A. Tapi yang ini apa salah? Karena jarang terjadi. Kalau jarang terjadi berarti pernah terjadi ya. Lebih kuat yang A, tidak adanya dominasi politik keagamaan oleh suatu kelompok yang agamanya berbeda. Betul, itulah tantangan dari TWK-nya CPNS. Ya, kebanyakan orang tuh gagal. Makanya minimum skornya kan 150 ya. Yang maksimalnya 150, minimum itu 65. Jadi kan jauh ya. Jadi itu menandakan bahwa ini memang susah. Harus kita telaah satu persatu dengan konsepnya yang pertama di soal terakhir. Oke, kita coba lagi teman-teman semuanya ya. Tahu juga konsep nggak sih ini? Tahu juga konsep nggak sih ini maksudnya? Maksudnya gimana tuh Kak Rara? Tahu juga konsep nggak sih ini? Satu soal bisa berapa menit ini? 1 menit aja gitu ya. Tahu juga konsep nggak sih ini gitu? Nggak ada konsep yang teoritis banget sih teman-teman ya. Gitu. Baru benar-benar sih ya Bang, betul sekali gitu ya. Jarang terjadi konflik, berarti ada konflik. Ya, betul sekali Kak Yasen. Kak kok bisa pinter banget sih? Enggak lah. Kita kan belajar sama-sama gitu. Kak Tian, makasih atas bimbelnya sama-sama. Kak Imura udah lulus belum? Bang bisa nulis di layar itu pakai apa Bang Tian? Jadi Bang Tian ada aplikasinya ke Hadinarto gitu ya. Biasanya satunya tuh Bang Tian tuh pakai iPad, satunya pakai itu. Oke, coba kita analisa lagi nih. Oke, coba. Muhammad Yamin merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Setelah peristiwa itu, semangat persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia kembali menggelora untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Jadi, setelah Sumpah Pemudanya Muhammad Yamin itu tuh, semangat persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia itu kembali menggelora pemudanya. Nah, baca soal yang terakhir. Perilaku integritas yang dicontohkan, berarti perilaku integritas yang dicontohkan Muhammad Yamin sebagai tokoh pergerakan nasional menunjukkan bahwa, oke, coba. Wah, iya sama-sama Kak Imura Addicted ya. Mudah-mudahan ilmu dari Bang Tian bisa kalian gunakan nanti ke depan-depannya seperti itu. Good job. Tidak semua soal TWK itu susah, teman-teman semuanya ya. Harus tahu poin-poin integritas, udah lupa nanti kita bahas lagi ya. Tapi ini nggak perlu terlalu berintegritas juga sih Kak Yasen. Dari jawabannya sih udah bisa kita jawab ya. Betul. Nggak perlu pusing-pusing juga. Oke, coba kita telaah sama-sama ya. Perilaku berintegritas yang dicontohkan Muhammad Yamin sebagai tokoh pergerakan nasional menunjukkan bahwa yang A,
Terlaksananya Sumpah Pemuda 1928 merupakan bukti utama prestasi Muhammad Yamin. Agak kayak sombong nggak sih yang A tuh gitu? Betul nggak? Kan ditanya itu adalah perilaku berintegritas yang dicontohkan. Berarti perilakunya, bukan prestasinya. Teman-teman semuanya ya. Perilakunya, bukan prestasinya. Jadi yang A ini salah, teman-teman semuanya ya. Betul. Yang kedua, persatuan dan kesatuan pemuda menjadi kekuatan bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Ini betul ya? Kita betulkan dulu. Yang kedua, yang ketiga, kemerdekaan hanya bisa dicapai jika para pemuda dapat menggalang persatuan dan kesatuan. Apakah cuman ini doang tok untuk yang menyebabkan kemerdekaan itu menang? Enggak ya. Jadi karena itu kayak udah mengunci bahwa pemuda aja nih yang bisa. Berarti yang C juga enggak. Yang D, tanpa Sumpah Pemuda 1928, kemerdekaan Indonesia mustahil dapat tercapai. Apakah kemerdekaan hanya karena Sumpah Pemuda saja? Enggak ya. Ada KMB, ada PPKI, BPUPKI, Pengasingan Renges Dengklok. Jadi juga enggak ya. Jadi salah satu jawaban yang agak sedikit mengklasifikasi hanya ke situ biasanya itu salah. Jadi itu enggak. Yang E, kekuatan para pemuda menjadi ujung tombak satu-satunya melawan penjajahan Belanda. Ini tuh bisa kita benarkan. Tapi ada kata apa yang membuat yang E ini salah? Bantian tanya. Ada kata apa yang membuat yang E ini terkategorinya salah, teman-teman semuanya? Satu-satunya. Biasanya kalau di dalam soal itu mengklasifikasikan ke satu orang, menspesialkan ke satu orang, itu jawabannya nggak benar, teman-teman semuanya ya. Jadi dia tuh agak sedikit lebih angkuh. Jadi jawaban yang terbaik itu adalah yang B, teman-teman semuanya ya. Persatuan dan kesatuan pemuda menjadi kekuatan bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Dan di sini jadi sudah dikunci ya. Yang ditanya itu adalah perilaku, bukan prestasi. Jadi yang A itu nggak bisa dijawabkan benar. Ya, betul. Iya. Jadi tolong dipahami sekali teman-teman semuanya gitu ya, bahwa sebenarnya kalau kalian sudah belajar dari sekarang nih, udah belajar dari sekarang terkait dengan CPNS ataupun BUMN, nanti kalian tuh udah lebih siap, teman-teman semuanya, ya. Jadi seperti itu. Jadi Bang tanya, apakah semenyeramkan itu tes CPNS atau ASN untuk SKD-nya? Jawabannya enggak. Kalau memang kalian sudah mempersiapkan semuanya. Sekarang jadi pertanyaan, teman-teman semuanya. Apakah kalian itu sudah mempersiapkan peluru-peluru untuk lulus di setiap tahapannya? Nanti kita akan persiapkan bersama. Ya, untuk malam hari ini Bang Tian untuk materi kurasa Bang Tian cukup sampai di sini dulu gitu ya. Besok di live berikutnya mungkin Bang Tian akan bahas tentang silogisme, bahas tentang penalaran analitis, bahas tentang perbandingan yang tiga variabel nanti seperti itu ya. Bang, kelas CPNS-nya dimulai kapan, Bang Tian? Nanti ditunggu dulu ya, Kak. Bang Tian akan diskusi dulu. Live setiap jam berapa, Kak? Biasanya Bang Tian tuh live tuh jam 8 sampai jam 7 sampai jam sekarang atau nanti jam 8 sampai jam berapa gitu ya. Tergantung sefree-nya Bang Tian aja. Makanya di-follow dulu TikTok Bang Tian. Yang masih mau ikut kelas interview, Bang Tian ingatkan lagi, besok kita akan segera mulai kelasnya. Linknya ada di bio TikTok. Silakan saja ya. Sekarang waktunya kita tanya jawab karena di 20.30 Bang Tian akan mengakhiri kelas ini. Dan Bang Tian, ini Bang Tian